Oke. Nah, medan magnet B0 I 1I berarti ini tuh sebenarnya plus 2K. Berarti dia itu adanya di bidang sejajar dengan sumbu kan I plus 2K ya. Berarti I itu kan sumbu X ya. 2K itu adalah sumbu Z ya. Sumbu Z dong. Kan K. Kalau Y itu sumbu J kan. Kalau sumbu Y itu J. Nah, berarti kan dia di bidangnya adalah bidang YZ ya. Si medannya ini. Medan ini ada di bidang YZ. Jadi arahnya miring gitu. Nah, menembus bidang seluas A yang diletakkan sejajar dengan bidang XY. Ya. Nah, kalau bidang ininya, bidang luasannya itu sejajar dengan bidang XY. Seperti dilukiskan dalam gambar. Berapa flux magnetik yang menembus bidang tersebut? Oke. Nah, kan flux itu B dot A ya. Perkalian dot. Kalau perkalian dot, ya udah kita masukin aja. B-nya itu I plus 2K kali dengan B0 ya. Karena nilainya nggak tahu berapa, yang jelas B0 gitu. Nah, dot dengan AK. Kalau perkalian dot gimana? Kalau yang sama nilainya 1. Kalau yang nggak sama 0. 0. Jadi kalau I kali K 0. 0. Kalau 2 kali K 1 gitu ya. Jadi ini hasilnya apa nih? Ya udah B0 kali 2 ya 2B0 kali A. Ya, jadi 2B0 A. Kali. Ya, kan gini ya. I kali A I kali K habis ya. Kemudian 2K kali A ya 2A gitu. Kali dengan B0. K kali K-nya kan jadi 1. Jadi nilainya adalah 2B0A. Jadi besarnya flux yang di magnetik yang menembus bidang ini besarnya adalah 2B0A. Bisa dipahami ya ini ya? Cuman perkalian dot aja. Ya kan sebenarnya memang perkalian antara medan dengan luas aja. Nah, berikutnya nih. Kalau sebuah kumparan berbentuk lingkaran dengan jari-jari A yang diletakkan pada bidang horizontal X, gitu, medan magnet yang memiliki fungsi ini nih, B0 plus CT. Arahnya adalah K. Ya. Berarti arahnya adalah ke sumbu Z. Ya. Jadi ada medan yang arahnya ke sumbu Z. Sedangkan kumparan itu ada di bidang XY. Ada di bidang XY. Kalau ada di bidang XY berarti ini tegak lurus ya. Si B ini tegak lurus terhadap bidang ini. Gitu. Menembus kumparan tersebut. Jika jumlah kumparan adalah N, tentukan GGL induksi yang dihasilkan. Berarti gimana nih? Flux sama dengan B kali A. B-nya kan medan ya. Medan magnet tadi apa? B0 tambah CT. Ya. B0 tambah CT, K kali A. Nah, artinya si medan magnet ini tetap atau berubah? B0 tambah CT. Berubah berdasarkan waktu. Berubah terhadap waktu ya. Kalau berubah terhadap waktu, berarti kalau flux berubah terhadap waktu pada sebuah kumparan, maka bakal timbul apa? Timbul gaya gerak listrik ya. Nah, tentukan berapa gaya gerak listriknya. Pertanyaannya gitu. Bisa dipahami kan? Nah, sekarang fluxnya dulu kita hitung. Fluxnya adalah B kali A. Ya udah kita masukin B0 tambah CT ke arah K. Nah, ini tahu dari mana ke arah K si bidangnya? Karena dia ada di bidang XY. Kalau ada di bidang XY kan normal bidangnya berarti ke arah K ya. Oh iya. Ya kan? Kan dia ada di bidang XY. Nah, ya udah B0 tambah CT dikali dengan A. Nah, A itu kan luas. Kalau diketahui dia adalah sebuah lingkaran dengan jari-jari A, berarti luasnya adalah 2 PR kuadrat. VA kuadrat VA ya. kuadrat. Jadi VA kuadrat. Jadi B0 tambah CT K gitu, kali dengan VA kuadrat. Jadinya VA kuadrat kali B0 tambah CT. Karena K kali K kan 1 ya. Perkalian dot.
Ininya VA kuadrat B0 tambah CT. Nah, sekarang ditanya adalah GGL. Berarti masukin ke hukum Hukum Faraday. Faraday itu sebenarnya day. orang Indonesia ya. Far itu kan jauh. Kalau day apa day? Hari. Hari. Jadi Hari jauh jauh. jauh hari. Kan ada ya orang Indonesia Hmm. namanya jauh hari. Aduh. Kalau nggak jauh hari, nah itu sebenarnya Faraday. Nah, kita masukin ke hukum jauh hari. Jadi min deflux dt ya. Ini sebenarnya harusnya langsung aja tambahin n. Jadi dVA kuadrat B0 tambah CT per dt. Atau diturunin terhadap dt. Ini gimana nih? Berarti dikali masukin. Turunan Eh, dari VA kuadrat dari B0 kuadrat. tambah CT terhadap dt. Berarti yang tersisa cuma CT aja nggak sih? Cuma Sisa C doang. C doang. Jadinya min VA kuadrat ini kan konstanta ya. Kalau yang Oh, di luar ini konstanta kan. Ini kan sebenarnya dikaliin dengan B0 dikaliin dengan C. Iya kan? oh iya Pak. Eh, jadi yang dikalikan dengan B0 mah udah habis. Karena B0 nggak mengandung T kan. Kan ini turunkannya terhadap T. Berarti yang C, sisa adalah yang C aja. C aja. Ya, jadi VA kuadrat C gitu kan ya. Jadi GG Linuxnya adalah VA kuadrat C. Tapi karena eh, jumlah kumparannya adalah N, berarti masih dikali N ya. Jadi GG Linux-nya ada, sorry, nggak ketulis ya. Ya, tambahin N ya. Ini tambahin N. Nah, habis itu bisa dipahami nggak? Insya Allah. Jadi bentuk soalnya bisa agak bervariasi ya. Nggak, nggak gitu lagi. Lanjutkan. Oke. Nah, kumparan berbentuk bujur sangkar dengan sisi 20 cm, jadi di 200 lilitan mempunyai tahanan 4 ohm. Diletakkan dalam medan magnet serba sama dengan sumbu kumparan tegak lurus medan magnet. Jika induksi magnet medan magnet tersebut berubah secara linear dari 0 ke 1,6 Tesla selama 0,8 second, tentukan besar gagal induksi dan arus induksi selama perubahan medan. Ah, ini mah gampang ya. Coba dikerjain sendiri dulu ya. Oke. Uh, gagal induksinya kan besarnya tinggal N delta flux delta T ya. Nah, flux itu kan besarnya tinggal A kali B. A itu kan luas. Kalau panjang sisinya 20 cm, berarti luasnya berapa? 0,2 4, kali 0,2 ya. 0,2, Jadinya 0,04 ya. Jumlah lilitannya 200. 200. Kemudian tinggal delta B-nya. Dari 0 ke 1,6. Jadinya 1,6 min 0. Ya udah 1,6 gitu kan ya. Dibagi dengan delta T-nya 0,8. Ya udah. Jadinya adalah 200 kali 0,04, 1,6 bagi 0,8, jadinya 16. Betul. Arusnya, kalau arus ya tinggal dibagi dengan hambatan aja ya. Bagi dengan 4, jadi jawabannya 4 ampere. Oke, nah, sekarang kita lanjut lagi nih. Nah, contoh 9. Loop penghantar berbentuk lingkaran berjari-jari A dan mempunyai hambatan R berada dalam ruang medan magnet. Medan magnetnya arahnya kemana nih kalau cross? Menuju ke layar ya, Mulai menjauhi kita ya, menuju ke layar. Nah, kemudian tapi si medan magnetnya ini nggak konstan, dia berubah terhadap waktu ya, dengan arah masuk bidang gambar, ya masuk ke layar atau bidang gambar. Nah, tentukan besar dan arah induksi jika medan magnetnya berkurang, besar dan arah arus induksi jika besar medan magnetnya bertambah. Gitu ya. Ini berkaitan dengan hukum apa? Kalau arahnya bertambah atau berkurang ya, hukum Lenz ya. Dicoba dulu sendiri, bisa nggak? Bisa lah ya, cobain dulu.
Oke, kita coba ya. Eh, Nah, kalau misalkan medan magnetnya berkurang, artinya eh, yang A tuh berkurang apa bertambah sih? Berkurang ya. Kalau medan magnetnya arahnya kemana nih? Arahnya kan ke dalam Masuk ke si dalam. gambar ya. Kemudian dia dikurangi. Nah, apa yang terjadi pada si ini? Pada si medan magnet induksi? Medan magnetnya akan ke arah keluar. Nah, perubahan yang ke arah keluar, perubahan yang keluar kan dia itu, jadi bisa dipahami kayak gini nih. Ada yang masuk ke layar tapi dikurangi. Berarti kan ibaratnya tuh perubahannya tuh ke luar. Kalau misalkan masuk ke layar ditambah, berarti kan perubahannya masuk ke dalam. Kalau ini tuh ada medan masuk ke layar, kemudian dikurang. Berarti kan perubahannya itu ke arah luar. Atau ginilah, nggak usah pakai perubahannya ke arah luar. Medan yang masuknya itu berkurang. Itu kan ya, medan yang masuk ke gambarnya itu berkurang. Berarti medan magnet induksinya arahnya kemana? Berarti apa yang dilakukan oleh kumparan? Arah Menambah medan medan induksi yang arahnya masuk ke ke, dalam. nah Masuk ke masuk ke dalam. dalam. Kan ngeganti yang tadi itu tadi. Kan tadinya ke dalam terus dikurangi. Berarti kan dia menghasilkan medan induksi yang ke dalam gitu. Nah, medan magnet induksi harus berarah ke dalam sehingga harus induksi berarah jarum Arah jam jarum jam. gitu ya. Pakai kaidah tangan. Aduh, kok jelek sih. Pakai kaidah tangan kanan ya. Nah, Pakai kaidah tangan kanan sehingga dia masuk ke dalam. Nah, eh, kita masukkan hukum Faraday-nya bahwa GGL induksi itu sebanding dengan perubahan flux terhadap waktu ya. Nah, kita masukkan si fluxnya itu adalah perkalian antara luas dengan medan ya. Jadinya D AB DT. Kalau A-nya kan dia konstan ya, kan luas si lingkarannya nggak berubah. Jadi dia merupakan suatu konstanta. Jadi boleh itu dikeluarin eh, dari dari DDT-nya. Jadi tinggal DBDT ya. Nah, DBDT itu kan si A-nya itu kan ADBDT ya. ADBDT itu kan si A-nya adalah luas lingkaran. terus sekarang Kalau misalkan jari-jarinya adalah A, berarti luas lingkarannya adalah VA ya kuadrat. kuadrat gitu ya. Nah, VA kuadrat. Jadi arusnya itu adalah kan GGL per R. Nah, jadi VA kuadrat DBDT itu kan GGL induksinya ya. VA kuadrat DBDT dibagi dengan Ya, R. Ini VA kuadrat per R DBDT. DBDT. Ya. Nah, jika besar B bertambah, nah itu kalau berkurang ya. Nah, kalau bertambah, sebetulnya nilainya ya sama aja. Yang Tapi ngebedain adalah, negatif. eh, ya, yang ngebedain adalah arahnya ya. Kalau arusnya sih nggak dilihatin positif negatifnya karena di sini pakai tanda mutlak. Jadi nilai GGL-nya kita nggak ini nggak perhatikan. Yang penting nilai besarnya berapa. Ya sama aja. Tapi yang beda itu adalah arah medan induksinya ya. Arah medan induksinya itu arah medan induksinya arahnya kemana? Berlawanan dengan Kalau jarum masuk jam ya. berarti keluar. Sorry, medan induksinya kalau misalkan dia bertambah, berarti kan dia melawan dengan medan induksi yang arah Berkurang. keluar, gitu kan ya? Keluar. Kan medan induksi yang masuk ke dalam layar kan bertambah, berarti dia melawan dengan medan induksi yang arahnya keluar dari layar. Nah, pakai kaidah tangan kanan, jempolnya keluar dari layar, berarti yang 4 jari itu adalah berlawanan jarum jam. Jadi harusnya arahnya berlawanan jarum jam. Kalau medannya berkurang. Gampang ya? Nah, berikutnya ini nih. Ada suatu kawat lurus, nih yang warna ungu, itu dialiri arus. Dia dialiri arus yang berubah-ubah. Jadi arusnya nggak tetap ya, berubah-ubah terhadap waktu. Nah, si arus yang ada di kawat warna ungu ini, itu membentuk persamaan I0 besarnya ya. Besarnya itu 0 cos omega T plus sin 0 ya. Nah, di sekitar kawat itu terdapat kumparan, kumparan yang ini. Nah, berbentuk segi empat dengan sisi-sisinya A dan B. Seperti pada gambar. Jumlah lilitan kumparan tersebut adalah N. Ya, jumlah kumparan yang ada di sini adalah N lilitan. Nah, jarak dari sisi terdekat kumparan ke kawat adalah R.
Jarak dari sini ke sini adalah R. Berarti jarak sisi terjauhnya berapa? R tambah A. R plus A gitu ya, betul. Tentukanlah besarnya GGL induksi. Coba dipikirin dulu. Ya, yang bakal muncul arus GGL juga di yang kawat Di orange. kawat. Oh, Paham ya berarti konsepnya ya? pengecasan ini ya, Pak, kayak cas Kayak tanpa pada kabel. transformator. Charger tanpa kabel. Nah, kan medan magnet di sekitar arus yang mengalir pada kawat kan bergantung pada jarak ya. Gimana? Mu 0 I per I 2V per 2 VR kuadrat. 2VR. Enggak Oh kuadrat ya, lah. 2 VR. Nah, mu 0 I per 2VR. Nah, jadi kita ambil elemen luas ya. Kan ini luasnya B kali A kan. Nah, kita ambil elemen luas yang diarsir itu DR. Ya. Nah, besarnya DA, kan kalau besarnya luas kumparan secara total mah kan B kali A. Tapi kalau luas elemen ini aja jadi apa? B, sepanjang ini B kali dengan lebar pitanya adalah DR. Ya, jadi luasnya adalah luas elemen ini DA, luas elemen DA adalah BDR ya. Belajar dari rumah. Nah, itu ya BDR. Nah, sekarang flux magnetik pada elemen luas tersebut kalau kita hitung, nah, D flux itu kan sama dengan BDA. Kan kalau flux B kali A. Berarti kalau D flux, elemen fluxnya, kan kalau flux secara total mah segini ya. Yang masuk ke dalam kumparan ini segini, berapa gitu. Nah, kalau ini yang ditanya adalah fluxnya yang segini aja, yang pada pita ini aja, pada luasan ini aja. Berarti kan D flux. D flux sama dengan BDA gitu. Belajar dari anywhere. Okay. Nah, kita masukkan B-nya sama dengan mu 0 I per 2V R BDR. gitu ya. A-nya itu adalah tadi dimasukin DA itu adalah BDR. Jadi mu 0 I per 2 VR kali dengan BDR. Nah, jadi deflux itu mu 0 I ya kali B 2V. Nah, ini kan ada DR, ini ada R. Jadi ini sebenarnya masih bentuk yang sama. DR per R maksudnya adalah kita nanti mengintegralkan R terhadap DR gitu. Kok mengintegralkan? Menurunkan. Turunkan. Diturunkan ya. Enggak, diintegralin. Kan kita mau flux. Ini kan deflux. Berarti diintegralin dong. Diintegralin ya. Nah, sekarang diintegralin. Deflux ini diintegralin supaya jadi flux kan. Nah, berarti kan diintegralin terhadap R. Di sini DR nih. Berarti flux itu adalah integral dari deflux ya. Integral dari ini. Nah, batas-batasnya sekarang gimana? Batas-batasnya kita lihat. Batasnya adalah dari R sampai R plus. Nah, ini kan yang berubah itu kan medan magnet di sini itu kan berubah karena jaraknya berubah ya. Dari panjang sini ke sini, dari sini ke sini. Ini kan berubah karena jaraknya berubah. Jaraknya itu dari awalnya batasnya dari R sampai ke R plus A. Jadi di sini batas-batasnya adalah dari R sampai R plus A. Integral mu 0 2V LB sebenarnya yang segini mah konstan ya. Yang segini itu konstan terhadap perubahan jarak. Ya, I juga sebenarnya nggak konstan. I itu kan berubah, tapi dia berubahnya terhadap waktu, bukan terhadap jarak. Nah, jadi bisa kita keluarin mu 0 2V IB. Nah, ini integral 1 per R. Enggak. Integral 1 per R DR. Berapa integral 1 per R? Ln R. Berapa? Ln R. Ya, benar. Ln R. Ya, integral 1 per R itu adalah ln R. Masukin batas-batasnya dari R sampai R plus A. Jadinya apa nih? Ln R plus A dikurang ln R. Ya. Bisa disederhanain lagi nggak ln R plus A dikurang ln R? Ln R plus A per R. Nah, ya betul. Jadi kan kalau pengurangan berarti sama dengan bagi ya. Jadinya bagi gitu. Jadi ini ditulis lagi mu 0
2V, mu0 per 2V kali IB-nya, kemudian ini jadi ln R plus A per R, gitu ya. Itu adalah fluxnya. Fluxnya adalah mu0 IB per 2V ln R plus A per R. Nah, sekarang baru kita masukin ke hukum Faraday-nya. GGL induksi sama dengan min N deflux dt. Ya, perubahan flux terhadap waktu. Nah, itu baru si I-nya. Ya, jadi kan gitu ya. N ddt dari mu0 IB per 2V ln R plus A per R. Gitu ya. Nah, yang di antara segini semua, yang berubah terhadap waktu siapa? Enggak ada. Siapa yang berubah terhadap waktu? I. Kan tadi I Oh ya, fungsi terhadap I-nya waktu. maksudnya. Ya, I-nya ya. Makanya di sini kita pisah semua kecuali si I. I kita pisahin di sini, di dt. Nah, kita masukkan nilai I-nya. Nilai I-nya tadi apa? I0 cos omega T tambah sin 0 ya. Nah, itu bergantung pada fase awalnya kan. Nah, jadinya ddt itu, ya ini tinggal diturunin. Kalau cos diturunin jadi min sin ya. Jadi min, tapi omega yang ada di sininya keluar. Ya, jadinya min I0 omega sin omega T tambah sin 0. Nah, ini DIDT ini yang min I0 omega sin omega T plus sin 0 ini kita ganti ke sini. Yang DIDT kita ganti dengan ini. Jadinya GGL induksinya adalah panjang. Oh, ini kepotong ya. Nah, ini pemisah ya. Ini ada pemisah. Sorry. Nah, jadi GGL induksinya adalah ya ini semua, tapi DIDT-nya kita ganti dengan yang ini kan. Ini kita masukkan ke situ. Jadinya min N, ini mu0 per 2V ditulis lagi, B, ini harusnya udah nggak ada, oh ini ln nih, bukan I, sorry. Saya pikir ini I. Ln R plus A per R dikali dengan DIDT-nya adalah yang ini. Min I0 omega sin omega T plus sin 0. Karena ini ada min, ini ada min, jadinya minnya hilang ya. Jadi plus. Jadi plus N. Ada lagi nggak yang bisa disederhanain? Enggak ya kayaknya. Enggak, ya udah. Jadinya N, B ini, I0 ini, omega ini, mu0 per 2V ln R plus A per R kali dengan sin omega T plus sin 0. Itu adalah GGL induksinya. Sampai sini bisa dipahami nggak? Jadi sungguh bervariasi ya soalnya ya. Bisa sangat gampang sekali. Ya, flux kali A kali B terus per dt gitu doang. Nanti UAS Ya, kayak gini, Pak. tergantung. Ya intinya kan kemarin kalau saya pikir pas UTS itu, aduh ini harusnya obrolan-obrolan kayak gini di pause aja. Mau nganter adik ke pesantren. Nggak boleh. Nah berikutnya kita pelajari mengenai aplikasi dari hukum Faraday ini ya. Pada apa coba aplikasi hukum Faraday biasanya? Dinamo. Nah, dinamo. Ya betul ya. Kalau kemarin motor listrik kan kebalikannya, dari listrik jadi gerak. Nah, kalau sekarang itu dari gerak jadi listrik gitu ya. Nah, kalau kita punya lilitan nih, ya, kalau kita punya lilitan berbentuk persegi panjang yang diputar ya dalam medan magnetnya arahnya itu ke atas ya. Karena yang diberikan, maka flux yang melingkupi si medan magnet ini gimana? Tetap atau berubah? Ketika kita putar si kumparannya, si segi empatnya kita putar, flux yang memasuki itu gimana? Tetap atau berubah? Ya berubah dong. Kan ibaratnya, kan kelihatan nggak sih saya? Kan ibaratnya ini kumparan gitu ya. Kemudian ini ada medan magnet. Ketika medan magnetnya arahnya gini, kumparannya kan semua masuk ya. Semua medan magnet dari bawah masuk. Tapi ketika kita putar si kumparannya,
Misalkan gini, posisinya 90 derajat dari semula, kan medan magnetnya nggak masuk. Oke nggak? Kan kumparannya gini, medan magnet dari bawah ya nggak masuk dong. Ketika dia mulai gini, baru masuk lagi. Tapi dengan arah sebaliknya. Kalau tadi arahnya gini, jadi gini gitu kan ya. Dan seterusnya. Gitu. Jadi selama dia berputar, medan magnet yang memasuki kumparan ini, terus-menerus berubah gitu kan ya. Jadi selama kumparan ini diputar, medan magnet yang memasuki kumparan ini terus-menerus berubah gitu. Nah, jadi ketika kita putar, medan magnetnya berubah. Medan magnet berubah berarti timbul medan magnet induksi. Medan magnet induksi disertai dengan arus induksi. Jadi timbul arus listrik. Jadi kalau tadi kasusnya magnetnya yang digerak-gerakin, kalau sekarang magnetnya tetap, tapi si kumparannya kita gerak-gerakin gitu. Ya. Nah, sudut yang dibentuk antara lilitan dengan medan magnet itu tiap saat selalu berubah ya. Ya, kalau sudutnya itu adalah awalnya adalah θ 0, berarti sudutnya setiap waktu ini GMBB ya, gerak, melingkar, berubah, beraturan. Ya, berarti kan sudutnya setiap waktu itu adalah, oh sorry, ini GMB ya, GMB, sorry, gerak, melingkar, beraturan. Kan kecepatan sudutnya kita anggap tetap aja dulu. Ya. Jadi sudutnya setiap waktu itu adalah sudut awal ditambah dengan kecepatan sudut kali waktu ya. Jadi omega t tambah θ 0. Nah, panjang ke arah kiri kanan yang tegak lurus medan magnet. Nah, jadi gini. Kan ini panjangnya A, ini panjangnya B. Ya. Ketika dia diputar, kalau panjangnya B mah nggak berubah. Ya. Tapi kalau panjangnya A juga sebenarnya nggak berubah. Tapi kalau kita uraikan si A ini ke arah sumbu, ke arah bidang datar, maka uraian terhadap bidang datarnya berubah. Jadi makin pendek kan? Berubah. Ya nggak? Kan tadinya gini. Nah, luasnya tuh kalau panjang B-nya kan nggak berubah nih. Panjang B-nya tetap segini. Tapi panjang A-nya segini. Nah, ketika kita putar si kumparannya, kan panjang segininya jadi makin tipis. Sampai suatu saat ketika 90 derajat ini, 0. Karena ini nggak ada lebarnya lagi si A-nya ini. Jadi pahami ya? Jadi si uraian A-nya ini ke kiri kanannya dia berubah. Oke. Nah, jadi kita sebut aja dia A aksen. Berarti A aksen itu adalah A cos theta. Ini gambarnya nih. Ketika dia diputar, maka si luar panjang segininya itu kan berubah. Panjang segininya kan berubah. Makin dia putarannya makin besar, berarti si panjangnya ini makin kecil, makin pendek. Sampai akhirnya ketika 90 derajat, luas A-nya itu udah nggak ada. Jadi A aksen itu sama dengan A cos theta, di mana theta itu kan tadi besarnya adalah omega T tambah θ 0. Ya, jadi A cos omega T tambah θ 0. Nah, berarti luas yang tegak lurusnya, kan kalau luas kumparan totalnya adalah A kali B ya. Tapi kalau kita hitung luas yang dimasuki oleh medan magnet, yang tadi berubah-ubah besarnya itu, kan berarti bukan A kali B, tapi A aksen kali B. Ya, karena ini luas si A-nya ini berubah-ubah nih yang panjang sininya. Jadi A aksen kali B. Jadi AB cos omega T tambah θ 0. Jadi fluxnya pun berubah-ubah ya. Kalau tadinya itu adalah AB, nah sekarang karena dia berubah terhadap karena si kumparannya berputar, maka fluxnya itu setiap waktu itu adalah BAB. B ini artinya medan magnet ya. Kalau A kali B itu panjang dan lebar dari kumparan, cos omega T tambah θ 0. Nah, itu adalah medannya. Fluxnya ya. Fluxnya adalah BAB cos omega T tambah θ 0. Ya. Jadi bergantung pada waktu. Jadi bisa dilihat dari sini persamaan ini bahwa besarnya flux yang memasuki kumparan ini dia bergantung terhadap waktunya ya. Jadi ketika waktunya berubah, maka fluxnya pun berubah gitu ya. Nah, sekarang kita tinggal masukin ke Faraday. Berarti kan GGL induksi itu kan sama dengan min N d flux dt. Perubahan flux terhadap waktu. Nah, fluxnya kita masukin nilai yang tadi. BAB cos omega T plus θ 0. Ya, B-nya ini boleh keluar. Ininya sebenarnya ini AB-nya juga boleh keluar ya. B, AB itu semua boleh keluar karena kan dia konstan terhadap waktu.
panjang si kawat ini, panjang kawat ini sama besar medan magnetnya itu kan konstan terhadap waktu ya. Yang berubah kan cuman ini. Nah, berarti ini tinggal D cos omega T tambah theta 0 per dt. Ini kalau diturunin jadi apa? Cos diturunin jadi apa? Cos diturunin? Min sin. Nah, jadi min sin ya. Terus omeganya keluar. Jadinya NBAB omega ini ada minnya. Min sin omega T tambah theta 0. Nah, ini ada min, ini ada min. Ini kan habis ya. Jadi sisanya adalah NBAB omega sin omega T plus theta 0. Nah, kalau A kali B-nya itu apa? Tadi A kali B. Panjang ya, Pak. A kali B. Panjang kali lebar. Luas. Ya, luas kumparan. Jadi ini bisa kita ganti menjadi NBA gitu ya. NBA omega sin omega T tambah theta 0. Theta 0 itu sudut awal, kan bisa jadi awalnya dia nggak tegak lurus, bisa jadi dari awal udah miring gitu. Kalau misalkan sudut awalnya 0 ya udah sin omega T aja. Oke, theta itu kan sudut yang dibentuk antara si kumparan ini dengan bidang horizontal. Ini bidang horizontal ya. Bidang horizontal ini. Jadi kalau sudut awalnya adalah 0 ya udah sin omega T aja. Ini theta 0 itu maksudnya itu. Jadi ini sebenarnya bisa kita tulis lagi satu lagi nih. Jadi N B ini A kali B adalah luas A. Ya. Jelek lagi tulisannya. Jadi NBA omega sin omega T gitu ya, plus theta 0 gitu ya. Ya, anggap aja tulisannya bagus ya. Ya gitu. Itu adalah besarnya GGL induksi pada sebuah generator. Sampai sini bisa dipahami nggak? Kenapa besarnya segitu? Bisa dipahami ya? Prinsipnya bisa ya dipahami ya? Kita lanjut deh. Sekarang kita bicara mengenai GGL gerak. Bayangin nih, ketika ada kawat ya berbentuk huruf U, tapi dia terbalik U-nya. Ini kan kalau U gitu, kalau ini gini. Nah, gitu. Gini U-nya. Jadi kayak huruf C sih sebenarnya. Nah, kemudian di sininya ada batang yang bisa digerak-gerakin. Bisa digerakin ya, kayak rel, kayak gorden atau gorden nggak? Kan digeser gitu ya, kayak pagar lah, pagar. Bisa digeser gitu. Jadi yang kawat yang ini, atau bukan kawat, si logam yang ini itu dia bisa digeser. Nah, bayangin ketika dia digeser, flux, kan ini ada flux ya, ada medan magnet yang arahnya memasuki bidang. Nah, ada medan magnet yang arahnya memasuki bidang. Nah, ketika dia digeser, fluxnya berubah nggak? Flux yang dilingkupi oleh si kumparan ini berubah nggak? Kumparannya kan segini nih tadinya. Kemudian ya kita geser si batang yang ini ke sana gitu. Tadinya di sini jadi di sana. Fluxnya berubah nggak? Ya berubah, kan luasnya juga berubah. Ya, jadi bisa dipahami ya. Yang pertama kita merubah medan magnetnya, yang kedua kita merubah kumparannya. Kalau sekarang kita merubah luasannya gitu. Kalau kita rubah luasannya kan fluxnya juga yang masuk ke dalam kumparan ini kan jadi lebih besar ya. Dia jadi lebih besar, berarti fluxnya berubah. Nah, maka di kumparan ini itu bakal timbul arus listrik. Kenapa? Karena timbul GGL induksi. Ya, kenapa timbul GGL induksi? Karena luasnya berubah. Itu kan prinsipnya gitu ya. Nah, batang konduktor sepanjang L meluncur pada rel yang dihubungkan dengan tahanan R. Nah, berarti kan bakal timbul GGL induksi ya. Bakal timbul GGL induksi. Nah, besarnya GGL induksinya, kenapa bisa timbul GGL induksi? Karena luasan yang dilingkupi oleh rangkaian ini itu berubah kan. Kan luasannya itu adalah, kalau ini panjangnya X, ini panjangnya adalah L, panjangan segini ya maksudnya. Segini adalah L, berarti kan luas ini adalah L kali X. Tapi kan X-nya berubah karena si kawat ini digeser ke kanan. Ya, jadi luasnya pun berubah.
kita masukkan GGL induksi sama dengan min N D flux dt ya. Nah, karena kumparannya cuma satu, ya udah tulis aja satu. Kemudian flux itu kan B kali A. Ya, B kali A, ini harusnya dipisah ya. B kali A. Nah, A-nya itu kan L kali X ya. L-nya itu kan, A-nya itu kan luasnya itu, luas dari si kumparan ini kan L kali X. Ini L, ini X. Gitu kan. Nah, sekarang di antara B, L, sama X, siapa sih yang berubah? Medannya berubah nggak? Enggak kan? Medan yang masuknya tetap segitu kan? Medan X-nya ini tetap segitu. Nah, L-nya panjang ini berubah nggak ketika digeser? Nggak berubah. Nah, yang berubah apa? Panjang X-nya. X-nya berubah. Yang segininya berubah. Kan ini digeser terus. Jadi makin panjang X-nya. Gitu ya. Jadi X-nya berubah terhadap waktu. Nah, kalau dx dt itu apa sih? Dx dt. Dx dt apa? Dx dt? Perubahan posisi terhadap waktu. Halo? Kelajuan ya. Kecepatan. Tapi di sini lebih tepat kelajuan sih, karena besarnya aja. Jadi besarnya GGL induksi yang dilingkupi GGL induksi yang timbul adalah BL V ya. Jadi dx dt itu diganti dengan kelajuan, jadinya V. Nah, arah GGL dalam hal ini adalah sedemikian rupa. Nah, kemana nih arahnya nih? Kemana arah medan arah arusnya kemana? Searah jarum jam atau berlawanan jarum jam? Coba dipikirin. Ketika digeser tuh si kumparannya, ketika digeser si rel ini digeser, fluxnya bertambah atau berkurang? Ketika si kumparan ini digeser ke kanan, fluxnya bertambah atau berkurang? Tambah, kan luasnya tambah besar. Berarti fluxnya bertambah. Berarti apa yang dilakukan oleh kumparan? Menghasilkan medan induksi yang arahnya sama atau berlawanan dengan medan induksi semula. Dengan medan semula, sorry. Sama atau berlawanan? Kan ditambah. Kan flux yang arahnya ke dalam layar itu ditambah. Berarti kumparan melakukan apa? Menghasilkan apa? Menghasilkan medan induksi yang arahnya kemana? Masuk juga atau keluar? Masuk atau keluar? Ayo. Ayo buru, ini mau Jumatan nih, bentar lagi nih. Masuk atau keluar? Gimana, Put? Masuk keluar? Keluar bukan? Ya, keluar. Karena medan flux yang masuknya sama besar. Berarti kan si kumparan ini melawan dengan medan induksi yang berlawanan dengan flux tambahannya. Kalau tambahan besarnya itu ke dalam layar, maka ya dia melawannya itu keluar dari layar. Ya. Jadi arah arusnya pakai kaidah tangan kanan. Kalau jempolnya masuk ke kita, berarti jempolnya keluar ke arah kita, berarti arah arusnya berlawanan dengan jarum jam, gitu ya. Nah, ini udah ada tulisannya, gimana sih? Ya, flux induksi itu adalah keluar bidang ya. Nah, GGL gerak itu merupakan sembarang GGL yang diinduksi oleh gerak relatif, medan magnetik, dan lintasan. Nah, tadi kan kita ceritakan bahwa ketika rel ini kita gerakan ke kanan, maka timbul arus yang arahnya adalah berlawanan jarum jam. Ya, itu adalah konsekuensi dari hukum Faraday. Ya, konsekuensi dari hukum Faraday. Tapi sekarang kita lihat hal yang sama, tapi kita lihatnya itu dari dimensi gaya-gayanya. Coba bayangin ya. Kan di sini ada
ada batang gitu ya. Nah, sebuah muatan positif di dalam konduktor, kan di batang ini kan ada muatan-muatan ya. Nah, ketika si batangnya itu kita gerakin ke sana, seret gitu ya, gerakin ke kanan, maka muatan positif di sana mengalami gaya apa? Kan ini ada muatan positif, ini ada medan magnet yang arahnya ke dalam layar. Muatan positifnya kita gerakan ke kanan, karena kan si batang ini kita gerakan ke kanan. Maka muatan positif ini akan mengalami gaya Lorentz, gaya magnet. Ya, besarnya adalah QV cross B. Nah, bayangin ini muatan positif dapat gaya Lorentz. Dapat gaya Lorentz arahnya kemana? Pakai kaidah tangan kanan. V-nya ke sana, B-nya masuk ke dalam layar, jempolnya kemana? Ke atas kan? Ya, jadi dia dapat gaya Lorentz ke atas. Jadi muatan-muatan positif itu ke atas. Berarti pada batang ini itu bakal ada polaritasnya. Yang sebelah atas bermuatan positif, yang sebelah bawah itu jadi bermuatan negatif kan. Nah, timbul gaya Lorentz. Terjadi muatan positif total di atas, sedangkan muatan negatif total di bawah. Nah, ketika terjadi polaritas, yang atas itu bermuatan positif, yang di bawah bermuatan negatif, berarti bakal ada apa? Antara positif dengan negatif, muatan positif dengan muatan negatif, ada medan listrik. Ya, ada medan listrik, arahnya kemana? Ya, dari muatan positif ke arah muatan negatif. Nah, si muatan ini, dia selain kena medan magnet sehingga dia menimbulkan gaya Lorentz, sekarang karena udah ada polaritas di sini, dia mengenai juga yang namanya medan listrik. Medan listriknya kan arahnya ke bawah tuh, dari positif ke negatif ya. Gitu. Nah, dia dapat medan listrik. Nah, kalau ada muatan kena medan listrik, berarti dapat gaya apa? Muatan dapat medan listrik, dapat gaya apa? Gaya Coulomb. Ya, gaya listrik. Arahnya kemana? Kalau muatan positif, ya searah dengan arah medannya kan. Kalau medannya ke bawah, berarti muatan positif itu dapat gaya Coulomb, misalnya Q kali E, itu yang searah dengan arah medan. Kalau arah medannya ke bawah, berarti dia gaya listriknya juga ke bawah. Nah, jadi gaya Lorentz ke atas, gaya listriknya itu ke bawah. Nah, mengerahkan gaya listrik QE yang mengimbangi gaya Lorentz-nya, QVB gitu kan ya. Jadi QVB itu sama dengan QE. Nah, ini kan Q-nya bisa kita coret ya. Q-nya kita coret, berarti E itu adalah VB. Nah, sekarang kita kan udah tahu kalau yang namanya V itu kan E kali L. Ya. E kali D sih sebenarnya jarak ya. Tapi kan di sini jaraknya itu adalah panjang si batang ini, atau L. Ini E kali L. Kalau E kali L ini kita masukin VB ke sini, jadinya adalah V-nya sama dengan, ini V besar ya, artinya potensial ya. Kalau V kecil itu kecepatan. Artinya V ini sama dengan apa? E-nya kita ganti dengan VB. Jadi VB kali L. Ya, atau kan sama aja kayak tadi kan. Tadi apa? Min yang di halaman sebelumnya. Min BLV kan. Ya, kalau sekarang VBL, ya besarnya sama. Jadi kenapa itu bisa terjadi? Kalau kita tinjau dari gaya-gaya itu ya, kalau kita tinjau dari hukum Faraday ya tadi sesuai dengan konsekuensi dari hukum Faraday. Ketika fluksnya berubah, dia timbul timbul tegangan. Nah, tapi kalau kita tinjau secara gaya-gaya, maka kita bisa memahami kenapa timbul tegangan ketika sebuah batang itu digerakkan memotong medan magnet. Sampai sini bisa dipahami nggak? Besok ke sini kalau saya ada waktu. Kalau ada waktu kata Bagas. Bisa dipahami nggak sampai sini? Ganteng nih wah. Ya Allah, Pak. Bagas lupa di mute ya. Gimana? Bisa dipahami nggak? Jadi itu kan kejadiannya sama ya, tapi kita tinjau dari dua yang berbeda. Kalau yang satu dari hukum Faraday, kalau yang satu kita tinjau berdasarkan gaya-gaya yang timbul pada sebuah muatan yang bergerak pada medan listrik dan medan magnet. Ya, besarnya sama dengan gaya induksi tadi ya.
sama dengan B kali L kali V. Tapi kita nggak meninjau tanda minnya. Ya, ini ada contohnya. Contohnya nanti bisa dipelajari sendiri. Ya, sampai sini dulu. Bisa dipahami nggak? Insya Allah Pak.